Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik semua bukan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Marilah kita simak pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya etnis sebagai identitas bangsa Indonesia. Setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Di sini ada keberagaman wilayah Indonesia. Ada peta, ada daerah Lampung, daerah Sumatera, NTT, Bali, dan selanjutnya bisa dilihat di dalam peta ini. Keragaman suku bangsa. Ini ada bermacam-macam. Ada suku Jawa, ada suku Dayak, suku Minangkabau, suku Ambon, suku Sunda, suku Betawi, suku Toraja, dan lain sebagainya. Keberagaman pakaian tradisional, ini ada Ulia Balang dari Nangro Aceh Darussalam, Ulos dari Sumatera Utara. Bisa dilihat juga ada Melayu dari Riau, ada pakaian adat DKI Jakarta, ada pakaian pesaan dari Jawa Timur, safari dan kebaya dari Bali. Keberagaman tarian daerah, ini ada tari saman dari Aceh dan tari pendek dari Bali. Ada juga tarian merak dari Jawa Barat dan tari serimpi dari Jawa Tengah. Ada tari remi dari Jawa Timur, ada tari monong dari Kalimantan Barat. Ada tari becak, tari jaipong, tari lenong, tari pendek dan tari ganjong, tari seripi dan tari yapong, dan tari tonton dari Sumatera Utara. Bisa dilihat alat instrumen yang digunakan dalam tarian tradisional ini ada gamelan, ada kendang, ada seruling, ada juga trompet, rebana, dan kecapi. Berbagai alat instrumen yang dipakai dalam tarian tradisional akan menghasilkan bunyi. Kalau begitu, apakah artinya bunyi anak-anak? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Getaran dari suatu benda menyebabkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Getaran benda tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Gagasan pokok dan pendukung dari suatu teks bacaan. Kita harus tahu dulu apa arti dari gagasan pokok. Gagasan pokok adalah kalimat inti dari suatu bacaan dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau penjelasan dari gagasan pokok. Ini ada bacaan wacana keragaman budaya, pawai budaya. Ini bisa dibaca pawai
pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ini dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sangat sabar menanti. Terdengar suatu gendang yang menandakan rombongan pawai tersebut semakin dekat. Saya dibaca. Gagasan pokok dari bacaan di atas adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sedangkan gagasan pendukung pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai lewat. Kakek Udin pun terlihat sangat sabar. Tugas untuk paragraf 2 adalah tentukan gagasan pokok dan pendukung paragraf 2 dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak bisa tugas ini ditulis di buku kalian masing-masing. Gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya apa. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.